masih berani membuat zina, menyalin ke awal lupa, nggak nalai lupa. Yang kita lakukan perintah Allah, bukan perintah manusia. Kita heran juga, kenapa dalam masa pandemi 19 ini masih ada orang yang kerja maksiat. Kita telah ditimpa oleh musibah besar. Kita telah diuji oleh Allah menurunkan virus supaya menjadi peringatan bagi hambanya, menjadi peringatan kepada seluruh pemimpin. Allah mengingatkan seluruh hambanya, ini yang saya turunkan wabah virus yang belum terdapat obatnya. Maka dalam hal ini pemerintah selalu menghimbau kita menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan. Ini obat yang selalu disampaikan oleh pemerintah. Memang belum ada obat yang lain. Artinya obat hari ini usaha, sebagaimana tadi disampaikan oleh khatib lewat mimbar Jumat. Usaha, jangan membandul, jangan keras kepala, jangan ego. Kita dijadikan oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita dijadikan oleh Allah umat yang sederhana. Jangan selalu berani, jangan terlalu takut, dan jangan terlalu cemas. Allah memberi hak usaha. Kita berusaha, sesudah kita berusaha ternyata kita masih kena. Ini sudah tugas kita, sudah selesai berusaha. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Allah telah memberikan kepada kami usaha yang telah Allah berikan kepada kami. Riazakanlah usaha ini menjadi obat bagi kami. Sesudah kita berusaha ternyata kena, ternyata positif dan lainnya. Ini namanya takdir. Kita sakit minum obat ini usaha. Sesudah kita minum obat ternyata kita juga meninggal, itu baru takdir namanya. Jangan nanti salah paham bahwa kita kan punya Allah, kan sudah diatur oleh Allah. Siapa bilang kita tidak diatur oleh Allah? Gerak kita hari ini dari kantor kemari dalam salah melaksanakan hukum cambuk, ini juga gerak yang diberikan oleh Allah. Alastu wa taharraku lakinnahu harrakani. Tidak ada bergerak-gerak kecuali gerak ini diberi oleh Allah. Ini masalahnya. Jangan kita punya Allah, kita punya takdir. Ya silakan kalau memang sudah tingkat derajat yang tinggi. Coba jangan makan satu hari satu malam, besok bawaannya keluarnya kapur. Tuh lepu tengok. Berempat-empat nyoleh usaha. Hanji kalau memang kita ingin punya anak, ingin punya cucu, sering-seringlah mantu pulang ke rumah. Untuk usaha. Sudah kita mantunya sudah sering ke rumah, ternyata tidak ada keturunan, itu baru takdir sesudah usaha. Jadi jangan salah paham. Ada orang kita orang awam, ada tungku caprip yang belajar mungkin 2 tahun 3 tahun di pesantren. Ini takdir. Siapa bilang bukan takdir? Maka yang jadi hari ini yang kita berpikir, kita tekan perasaan kenapa Allah telah menurunkan bala tentaranya virus, masih berani orang berbuat zina.
masih berani membuat zina, menyalin ke awal lupa, mengalih lupa. Masih lalu, angkat rajin berhukum. Zina ada dua macam, ada zina yang sudah punya istri, ada yang sudah punya suami. Itu beda-beda dalam hukum. Kebetulan kita ada sebelum ada kanun yang khusus. Ini jangan ada orang yang datang yang tak suka dengan hukum kita yang telah kita tetapkan di Aceh dengan alasan pelanggaran HAM. Ini daerah kita enggak ada urusan HAM. Sedikit-sedikit ini pelanggaran HAM. Jambu pelanggaran HAM. Mau datang ke Aceh kami terima orang HAM. Kalau enggak mau ke Aceh tidak kita dengan aturan kami. Berangkat sebelum kami kejar. Ini hukum Allah. Jangan ada istilah pelanggaran HAM, pelanggaran ini, pelanggaran itu. Berapa banyak daerah lain pelanggaran HAM? Mana muka orang HAM? Mana mulutnya HAM? Kenapa sedikit kita cambuk untuk menjadi penyakit, untuk menghilangkan penyakit dalam tubuh rakyat kita? Ada pelanggaran-pelanggaran yang dikatakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dalam hal ini, wahai anak-anakku yang mahasiswa, mahasiswi, yang pelajar, yang muda-muda semua, ingatlah, zina ini bukan sunat. Zina ini dilarang oleh Allah, wala taqrabuz zina. Sayang kita datang dari jauh-jauh kemari dalam rangka menuntut ilmu. Bagaimana anak ini yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan oleh mama dan bapaknya, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh dan salihah, yang akan membawa ilmunya ke kampung untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat di kampung, kepada masyarakatnya di kampung. Ternyata roh menuju kurang pumpa bangito. Roh kena pumpa bangito. Boleh kita bergaul, Allah sudah mengatur. Mau pempabahan, nikah dulu. Menikah, enggak lama nikah, 5 menit selesai, saya terima nikah. Pulang bulan untuk saya karena Allah. Selesai, bawa ke kamar masjid. Imam masjid, mohon maaf, mau buka puasa hari ini, silakan. 5 menit, ada saksi, ada wali. Kenapa harus bawa anak orang? Yang dibawa, yang diajak mau, yang mengajak gila. Ini Aceh, Serami Mekah. Jangan kotori dengan zina, jangan kotori dengan khamar. Tengah leganya, tengah ibu gabul. Jangan balik hidup. Enggak pengen hidup, juga yang kalanya hidup. Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatkan Allahmu, taubat yang nasuha. Artinya apa? Tidak saya lakukan sama sekali ke depan, dan saya sesalkan apa yang telah saya kerjakan. Saya sesalkan. Minta maaf sama orang tua, minta maaf sama Allah. Ya Allah, saya orang Muslim, saya dilahirkan dalam rahim orang Islam. Kenapa saya, ya Allah, melangkahi hukum-Mu, ya Allah? Minta maaf. Nangis. Saya maafkan punya Allah, dibesarkan karena Allah. Tapi hari ini kenapa masih membandel? Kenapa harus zina? Kenapa harus minum khamar? Ini masalah. Jadi jangan terulang lagi. Beja kena pompa bangga 27. Ingat. Oleh karena demikian, saudara-saudaraku sekalian, mungkin anda bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Syaitan ini belum reda, belum senang hati sebelum anak Adam ini terjerumus dalam maksiat.
Bandung yang nasihat kita beduk ke kulo. Jangan ada macam-macam. Ambil anak orang malam hari Minggu bawa ke ujung batai, bawa ke sana ke daerah Pulau Mintang, bawa ke daerah Gurda. Mana anak orang? Di mangaya pergi ke ni. Mamanya bapaknya lepaskan anak kita supaya cepat laku. Joano rumah coro. Kasih aja. Begitu orang tua kadang-kadang datang bapaknya, Bu, jangan bu anak kita mati ABG, yang kita bebasin. Keliru. Ya bapak, jangan tahan-tahan anak muda sekarang, remaji sekarang. Biar main dia suka hati, supaya jangan tertekan perasaan. Itu good mah. Kasih. Jangan tertekan perasaan. Nanti tertekan perasaan, tertekan jiwa. Baru susah menjadi supir motor betul. Badakar, hancurkan bayi yang sudah ada. Masya Allah, begini kejadian di Aceh. Begini kejadian anaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jaga hati-hati anak. Sebulan-bulan dalam kandungan kita tidak bisa makan, kita tidak enak minum, kita jaga kesehatan demi keselamatan bayi. Begitu bayi ini lahir, kita cari kain pupuk, kita cari minyak kayu putih, kita cari kelambu, jangan digigit nyamuk. Begitu anak jadi ABG, anaknya dibawa sama anjing. Luar biasa. Dia kerja juga saya, walaupun mutikuh nyiman. Kontrol. Yang anak-anak lain, yang kau buat buahnya, nama balah, kli balah, lepemah bama. Yang tema orang. Anak saya dicambuk di Masjid Al-Munawarah di Kota Jamshid, di depan orang umum. Anak saya tidak saya harapkan ini kejadian. Kemana muka saya, berapa lama saya didik dia, saya nggak pernah buka puasa karena dia sakit. Masya Allah. Jangan jaga betul ya, jaga betul jaga agama. Tengah-tengah lagi yang abek nak. Ukir Satpol PP menyana model-modelnya. Yang dengan betul mana Allah, serahkan rakyat serbu. Bila perlu, jauh ikar jarak itu, Satpol PP tanpa menambah apa berpolis. Tengah pandemi, angkat ada orang minum angkat, ambil botol yang sudah diminum, hantam di dengkoranya. Nyo kemudian, kalau belum nantang dengan hukum, tapi jangan gendong satu orang, rusak orang banyak. Perlu selamatkan orang banyak. Hari ini tetap kita jamu atas aturan Allah. Mudah-mudahan ananda menjadi obat mulai hari ini sampai yaumil qiyamah. Banyak juga orang yang mengerjakan dosa, tapi akhirnya menjadi orang saleh, menjadi orang yang salihah. Banyak juga pencuri, banyak juga perampok yang menjadi orang baik pada akhirnya. Kita terbagi 4 terakhir. Kita terbagi 4. Ada begitu lahir baik sampai dia meninggal. Ada yang kedua, mulai pertama jelek hingga meninggal dalam keadaan jelek. Yang ketiga, yang pertama, yang ketiga baik sekali. Begitu sudah tua menghadap Allah, sudah menjadi jelek. Ada juga yang pertama sangat jelek, sangat buruk akhlaknya, tapi di akhir dia menjadi orang yang hebat. Maka mudah-mudahan hukuman hari ini menjadi pelajaran, menjadi efek jerah. Mudah-mudahan ke depan kita hari ini sudah berbuat yang tidak baik pada pandangan Allah. Berdoa, ya Allah, walaupun saya di hari ini
telah masih diberi kekuatan, masih diberi nyawa, masih diberi hak oleh Allah untuk hidup, berikanlah pada akhir hayat saya husnul khatimah. Ini husnul khatimah, insyaAllah. Mudah-mudahan kalau amal hari ini tidak baik, ke depan kami harap semua pada generasi penerus kita menjadi orang baik semua yang menjadi manfaat bagi dunia dan akhirat.